acara yang selanjutnya yakni tausiah oleh Ketua Majelis di Stokmen PCM Madinah kepada beliau Bapak Haji Maskur Ihsan MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anakku yang saya cintai, yang pertama tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di dunia ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita juga kelak sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya masuk surga bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kemudian yang berikutnya saya akan menyampaikan pesan ini ya, tolong ditaruh HP-nya dulu bagi yang pegang HP, kemudian didengarkan dan disimak. Yang pertama, bahwa hidup ini perjuangan. Yang tidak mau berjuang jangan hidup. Iya, hidup ini perjuangan, dan perjuangan itu berat bagi yang merasa berat, tapi ringan bagi yang merasa ringan. Berat ringan itu tergantung dari pikirannya, dari persepsinya, dari perasaannya. Maka Allah berpesan dalam Al-Quran surat atau ayat 41, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka berjuanglah, berjuanglah dan berjuanglah. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Pak Saiful, tapi saya tekankan kembali. Ingat ini, jangan sampai lupa. Kalau Anda pengen sukses, kita ingin sukses, harus berbakti pada orang tua. Harus itu. Terutama adalah ibu. Siapa yang berbakti kepada orang tua, terutama ibu, pasti sukses. Pasti itu. Tapi siapa yang tidak berbakti kepada orang tua, apalagi kepada ibu, maka hidupnya akan tersia-siakan. Bahkan sampai di akhirat. Maka adik-adik kalau pengen sukses, bahagiakan ibu. Kalau yang masih punya ibu, bahagiakan, buat dia menjadi tersenyum, buat dia menjadi bahagia. Orang sekuler, orang yang liberal pun mengakui, aku bisa kepenak begini karena dulu saya pernah berbakti kepada ibu saya. Ya, andai kata ibu itu boleh disembah, sembahlah. Tapi karena tidak boleh menyembah ibu, maka kita cukup berbakti kepada ibu, kepada kedua orang tua. Menangislah di hadapan ibu, jangan pernah menangis di hadapan pacar. Delepus tok, gombal tok, gombalnya bodol maning. Nggak ada pacar yang jujur, itu jarang. Kalau suami jujur ada, istri jujur ada. Kalau pacar jujur jarang. Ya, jadi itu hanya kembang lambe saja lah, lamis-lamisan, kembang apalagi di WA dan sebagainya. Yang kedua apa tadi? Berbakti kepada kedua orang. Singgi bajuk mari biyungan kok balik nangis, ngabruk. Aja bajuk karo biyungan, kurang ajar, kedeng kesing saluripe mengko kowe. Ya, insyaallah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, ini saya berpesan, amalkan ilmunya. Ini bapak-bapak ini besok, bapak ibu gurunya ketemu dijemput oleh Anda anak-anak semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bu Titi, Bu Hulatul, Bu Pakarto di surga bersama kami, teman-teman kami,
dari alumni SMP Muhammadiyah Majenang tahun 2002. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Luar biasa. Karena apa? Diamalkan ilmunya. Walaupun sedikit tapi diamalkan itu lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan. Ini ilmunya banyak sekali. Coba nanti dibuka lagi bukunya, catatannya, kepekane mien, dibuka lagi. Dah. Lalu yang berikutnya ini, modalnya apa? Tadi sudah disinggung oleh Pak Saiful. Saya hanya mengulang kembali biar mudah diingat-ingat oleh anak-anak sekalian. Ini modalnya adalah duit ya. Modalnya apa? Duit. Kalau pengen sukses, modalnya mau sekolah pikiran. Kalau ini modalnya duit. Yang pertama adalah doa. Rajin-rajinlah berdoa. Anak-anak pengen apa sekarang? Berdoalah kepada Allah, pasti dikabul. Pasti itu sudah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Kurang apa Gusti Allah golek ngendika nang hari Quran kaya gue. Kon pada njaluk paring aku kata Allah. Artek wae. Gari kuat apa ora nampanine. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Apabila pun pada takun maring kono tentang aku, kata Allah, katakanlah bahwa aku ini dekat, yang mengabulkan setiap permohonan. Mintalah kepada Allah. Jaluk kan Gusti Allah. Buktikan. Yang penting kita ini menuruti perintah Allah dan beriman kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Doa. Kemudian yang kedua adalah kita usaha, kerja keras. Sering ditambahi kerja keras, kemudian kerja cerdas dan kerja ikhlas. Nah, kerja tuntas, kayak kerja-kerja yang es yang lain. Tapi kita harus usaha, ya harus usaha. Jadi anak-anak kita ini, generasi kita ini generasi pemalas. Banyak itu saya sering membuktikan. Sudah saya WA, ada hadiah, tolong diambil. Ki ora gelem jiot. Jujur bilang inilah. Ya, wis gena-gena hadiah kira-kira lumayan 1 juta. Kon dijiot. Ini ada bonus dari ini, tolong diambil ya. Tolong jujur nang ini ya. Nggak mau usaha. Ini yang jelas-jelas, apalagi yang belum jelas. Kalau kita tidak mencari, kita tidak usaha sungguh-sungguh, maka kita tidak akan bisa meraihnya, memperolehnya. Di dunia ini tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah menghendaki. Kalau Anda mau ke Surabaya jalan kaki bisa gampang-gampang. Kalau Anda sudah niat, arep ngendi maring Surabaya gering laku, ya men karepku tekan susuwe. Ya, naik haji, naik sepeda itu pemuda Muhammadiyah ngepit bisa munggah haji. Nah, apalagi kalau kita punya usaha yang sungguh-sungguh yang lebih hebat lagi. Doa, usaha, kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Kita berusaha menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, dalam berjuang, dalam beribadah, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang T-nya ini adalah tawakal. Kita ini harus berserah diri kepada Allah. Tidak boleh berserah diri kepada Dewi Sri, kepada Nyai Roro Kidul, kepada Darmo Gandul dan lain sebagainya. Kita harus hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada sifat atau asmaul husna namanya Ar-Razzaq ya. Maha pemberi rizki. Mintalah kepada Allah, rizki akan diberi. Yang penting kita ada usaha dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, ini anak-anak sekalian, di samping cita-cita yang banyak tadi itu, cita-cita yang paling utama kita adalah menjadi anak yang anak soleh, atau boleh dalam kurung garis miring solihah. Ciri anak soleh yang paling gampang apa? 1, rajin sholat 5 waktu. Yuk, bahasa lu anak sing ora sholat. Puma jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Aja nanti. Ya, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja.
Ngilamat gue, cilaka gue. Kalau lupa atau karena ada halangan itu di luar ini ya. Tapi jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Gampang sekali. Sholat itu ibadah paling gampang, tapi paling penting. Ya, bepergian nanti kita bisa sholat cukup 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar, jamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh, ganjarannya pada baik, banyak diskon, mudah-mudahan cepat mlebu surgane. Rajin sholat. Yang kedua, bisa membaca Quran. Ini yang belum bisa membaca Quran, kalau pengen jadi anak soleh, belajarlah. Ngaji nang omah mari ngadine ora apa-apa, mereka kangen ora apa-apa. Bapake ibune utamane maring sapa begitu. Yang penting bisa baca Al-Qur'an. Ya lucu wong Islam ora bisa baca Quran. Aneh guna jaib. Pedomane juklake ora bisa maca. Kowe nembe maca urung liyane. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tanda anak soleh yang sederhana saya simpelkan adalah memiliki perilaku yang baik, atau dalam bahasa kita memiliki akhlakul karim. Ngapi, mari wong tuane, terutama ke wong tuane jangan di merek nangelus dada kayak gitu. Astagfirullah, sekolah teman-teman lulus SMP malah gak larang hati maring aku ngerti ya milah ites bisa. Naudzubillah min. Tapi bikin maduk-maduk dah gitu. Lulusan SMP Muhammadiyah seneng banget aku udah anak rolas kayak dia gelem. Masya Allah, tangganya milu seneng kan kayak apik temen ya, lulusan SMP Muhammadiyah, wis gagah, pinter, nyenengi banget, akhlaknya apik, embane dadi mantune aku. Wah, semantan duit yang lain itu tuh kan kayak bocah ayu, mobrong-mobrong, kinyis-kinyis, putih kayak dan kayak bidadari surga pokoknya lah. Lulusan SMP Muhammadiyah lah, nyenengi temen kayak embane dadi mantune aku. Nah, bisa kesawaban. Nah, ini kita harapkan jangan sampai kita kebalikannya dari tadi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.